Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu auditor yang saya hormati, juga teman-teman LPM yang sudah join di Zoom meeting pagi hari ini. Hari ini Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 19 November 2021 kita acarakan untuk briefing atau semacam penjelasan tentang bagaimana menyusun laporan audit mutu internal kita. Ya, sejak kita mulai melakukan audit, kemudian kita sudah lakukan penyamaan persepsi dan konsolidasi seputar skor, dan kemudian kita dampingi untuk perumusan temuannya, maka saatnya kita tuangkan dalam satu laporan. LPM sudah meluncurkan template yang tempo hari semoga sudah Bapak Ibu pelajari ya, dan hari ini kita akan berikan penjelasan tentang cara penyusunannya. Kenapa ini buru-buru harus kita lakukan? Karena terjadwal PT Dekra selaku penyedia jasa untuk sertifikasi ISO di kampus kita itu menjadwalkan tanggal 25 November itu akan melakukan audit surveillance ISO. Lazimnya sebuah audit surveillance itu harus pihak auditi harus sudah melakukan siklus PDCA secara sempurna. Nah, salah satu bukti sahih bahwa kita sudah melakukan siklus itu diantaranya adalah adanya laporan AMI dan laporan tinjauan manajemen. Nah, untuk dua dokumen ini kita belum tersedia, meskipun kegiatan itu sudah kita lakukan. Misalnya di audit, kita bisa saja menjawab bahwa AMI sudah kita lakukan tanggal sekian dan sekian, tinjauan manajemen sudah kita lakukan tanggal sekian dan sekian, namun ketika auditor meminta SOMI, mana evidennya, mana buktinya, nah kita akan pelimpungan jika tidak menyiapkan sejak hari ini. Nah, oleh karena itu, setidaknya kita harus pastikan sebelum tanggal 25 November itu, seluruh laporan AMI dan tinjauan manajemen sudah bisa kita jilid dan tuntaskan. Nah, itu harapan kami, sehingga kami harus menjadwal untuk melakukan briefing ini. Sebenarnya laporannya sederhana. Nah, kita mulai saja untuk kita tayangkan template-nya ya. Mohon informasi, tayangannya bisa dilihat kah? Bisa ya. Baik, baik. Terima kasih. Ini adalah halaman sampul atau cover laporan audit mutu internal kita. Di sana tertulis laporan audit mutu internal program studi. Kita sengaja mendesain laporan ini per prodi. Kenapa? Karena semua program studi pasti membutuhkan laporan ini sebagai bagian dari implementasi manajemen PPEPP, yaitu di tahap evaluasi. Karena program studi membutuhkan ini, maka kita buatkan laporan per program studi. Nah, untuk program studi kita yang sebentar lagi akan akreditasi dan ada yang sedang menunggu visitasi, maka laporan ini menjadi sangat bermakna ya di kedokteran maupun di syariah dan di Saintek itu sendiri. Laporan ini ada identitasnya ya. Fakultas diisi dengan area Bapak Ibu melakukan audit. Misalnya Bu Nur Fitriah mengaudit di arsitektur, maka fakultasnya Sains dan Teknologi. Kalau Bu Ernaneng mengaudit di Bahasa dan Sastra Arab, maka ditulis Fakultas Humaniora. Nah, program studi itu ditulis dengan prodi yang diaudit. Kalau Bapak Ibu bertugas di banyak program studi, laporannya sekali lagi per program studi.
bukan per fakultas. Ya, laporannya per program studi. Ketua program studinya siapa? Identitas itu Bapak tuliskan. Kemudian ketua auditor. Ya, ketua auditor adalah lead auditor yang memimpin jalannya audit tempo hari. Ya, dari tim itu siapa yang menjadi lead auditor atau ketua auditor dituliskan di sini. Ya, anggotanya dilengkapi di situ. Nah, untuk tahun itu tolong dituliskan tahun 2021, yaitu siklus ke-19. Kenapa siklus ke-19? Kita menghitung sejak kampus kita mendapatkan sertifikat ISO ya di tahun 2000 berapa itu? 2008 ya. 2008. 2009 ya. Sekarang 2021 berarti tahun berapa itu ya? Siklus ke-19 itu. Oke, untuk bawah kita beri lembaga penerbit dari laporan ini yaitu Lembaga Penjamin Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Untuk lembar berikut kata pengantar ya Bapak Ibu silahkan tuangkan maksud dan tujuan dari laporan ini. Ya, maksud dan tujuan dari laporan ini untuk apa? Kemudian biasanya say thanks kepada siapa yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan dan kesuksesan audit mutu internal. Intinya ada di situ. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan AMI. Jadi maksud dan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan berterima kasih kepada siapa yang berkontribusi. Siapa yang menandatangani kata pengantar ini adalah ketua auditor. Jadi ketua auditorlah yang membuat kata pengantar yang namanya tertera di bagian akhir dari kata pengantar. Kemudian di halaman berikut itu daftar isi. Ya. Untuk daftar isi, Bapak Ibu boleh menuliskan biar seragam halaman sampul, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian kita tidak perlu menuliskan daftar tabel, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada 4 bab, yaitu pendahuluan, nanti kasih halaman berapa begitu. Kemudian bab 2 temuan positif, ditulis halaman berapa, misalnya begini ya. Boleh titik-titik sampai akhir begitu, atau lebih sederhana Bapak Ibu kasih begini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini halaman 1, kemudian di sini halaman 4 misalnya begitu. Kemudian bab 3 untuk ringkasan temuan audit halaman 6 misalnya ya. Kemudian kesimpulan audit halaman 7. Nah, dengan begini sudah cukup sederhana ya. Ini daftar isi. Kemudian lampiran, itu ada 6 lampiran yang akan kita tempelkan di laporan AMI ini. Saya lanjut ke laporannya, body dari laporan itu. Bapak Ibu, untuk bab 1 pendahuluan, Bapak Ibu tulis ulang identitas fakultas, program studi yang diaudit, serta alamat. Nah, alamat ini tentu Jalan Gajayana 50 ya. Kecuali yang di kedokteran, jalan apa itu menyesuaikan yang di sana. Yang di Pasca Sarjana juga Jalan Insinyur Soekarno menyesuaikan dengan lokasi fakultas dan Pasca Sarjana itu. Tanggal audit sesuaikan dengan jadwal audit, kapan audit untuk prodi itu dilaksanakan. Siapa ketua auditornya ditulis di sini nama, kemudian fakultas dan program studi ini ditulis nama dekan. Ya, ini nama dekan, kemudian program studi ini nama kaprodi. Ya, saya tulis biar nggak lupa ya. Dekan, jangan ditulis dekan, namanya ya. Berarti nama dekan. Bentar. Nama dekan. Nah, terus di sini nama kaprodi. Oke. Terus karena di sini ketua auditor tanda tangan di sini ya. Tanda tangan di sini teret.
kemudian kaprodinya juga tanda tangan di sini, eret. Nah, kenapa kok harus tanda tangan? Ini sebagai indikator bahwa laporan ini sah, ya, yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu auditor dan auditi. Kalau perlu dikasih stempel di sini, stempel di fakultas juga nggak apa-apa, ya. Tanpa stempel pun nggak masalah, yang penting ada tanda tangannya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu harus meminta kepada Kaprodi, ya, datang lagi kemudian meminta untuk menandatangani dokumen laporan ini. Untuk pendahuluan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pendahuluan? Tidak. Nggak ada persoalan ya? Baik, saya lanjutkan ke temuan positif. Saya perbesar sedikit. Nah, untuk temuan positif, penjelasannya adalah Bapak Ibu diminta untuk menuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi temuan positif. Temuan positif itu apa? Itu Bapak Ibu tuliskan pernyataan yang Bapak Ibu temukan di prodi yang kegiatannya itu sesuai dengan instrumen akreditasi, sesuai dengan target yang diminta oleh instrumen akreditasi program studi, atau capaian dan luaran yang dihasilkan oleh program studi yang kita audit. Ya, menulisnya adalah seperti menulis temuan itu. Ya, ada bukan P problem, tapi di sini adalah prestasi, kemudian lokasinya di mana, kemudian buktinya apa, gitu, ya. Kemudian itu mengungguli atau melampaui standar atau target yang mana, ya. Sekali lagi Bapak nyatakan di sini prestasinya apa atau capaian, ya. Kemudian itu di mana, di lokasi mana, kemudian apa buktinya, tuliskan, dan referensi itu maksudnya adalah sesuai atau melampaui, ya, melampaui standar mana atau instrumen mana dari IPS 4.0, ya. Bapak Ibu tuliskannya di sini 1, 2, 3, tetapi rumusannya juga tetap mengikuti kaidah. Ya, prestasinya apa? Berapa banyak? Di fakultas apa, di prodi apa, di bagian kemahasiswaan atau apa, berupa apa? Berupa juara 1 atau mencapai target 90%, dan ini melampaui dari standar mutu yang mana, ya, standar SPMI yang mana, atau melampaui dari instrumen IAPS yang mana. Nah, Bapak Ibu tuliskan ini, ya. Bagaimana kalau kita kesulitan untuk memenuhi formula ini? Ya sudah, nggak apa-apa, sebutkan saja prestasinya apa dan berapa jumlahnya, itu aja, ya. Tapi itu nanti informasi itu kurang lengkap sebenarnya, dan akan sayang kalau tidak dilengkapi. Tapi kalau memang Bapak Ibu terpaksa kesulitan dalam mencarikan ini melampaui standar yang mana atau instrumen, ya sudah, nggak usah. Yang referensi, yang R itu, PLOR, R itu boleh Bapak Ibu hilangkan, nggak apa-apa. Ya, yang penting dalam audit Bapak Ibu temukan bahwa ini sebuah prestasi dan menjadi temuan positif saat AMI. Ya, ada pertanyaan untuk temuan positif Bapak Ibu? Untuk temuan positifnya apakah ada kurun waktu tertentu, Pak? Pada saat TS itu adalah cut off datanya sekarang ini. Jadi saat Juli atau Agustus, ya, Agustus 2021 sampai ke belakang mulai September 2020. Ya, dalam rentang waktu itulah Bapak Ibu bisa klaim sebagai sebuah temuan prestasi atau temuan positif. Ya.
dalam 1 tahun akademik berjalan saat kita lakukan audit itu. Jadi kalau misalnya prestasi akademik bisa kita masukkan yang 2020, bisa juga masuk 2021. Sepanjang itu masuk durasi tahun akademik penuh atau kita sebut sebagai TS. Oke, clear ya? Clear, Pak. Terima Baik. kasih. Ada yang lain? Berarti Kalau tidak ada temuan positifnya gimana, Pak? kalau tidak ada temuan positif, mungkin harus. Jadi coba kalau Bapak Ibu auditor sudah kadung lupa untuk mencatat temuan-temuan positif atau prestasi yang ada di prodi, coba kontak kembali melalui atau cek kembali melalui ini Bapak Ibu, isian ESPMI. Bapak Ibu cek di situ beberapa data dan informasi untuk setiap kriteria yang sekiranya itu sudah melampaui atau skor 4. Skor 4 itu berarti memenuhi sesuai, itu anggap sebagai temuan positif. Ya. Ini untuk pasca, Pak. Jadi kan di isiannya mereka nggak ngisi, terus ketika AL juga kita tidak menemukan apa-apa selain cerita itu. Iya, bahasa itu Ya, gitu, Pak. betul-betul pre-memory ini bahasa ini. Gimana? Mungkin ada auditor lain, Bapak Ibu yang bisa bantu nih menemukan jawaban. Gimana kalau nggak ada temuan positif di program studi gitu? Masa kita audit lagi kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalaupun diaudit lagi, kalau yang pasca yang kami ini kayaknya juga belum siap juga, Pak. Jadi nggak mungkin ini juga. Jadi gini aja, memang agak aneh ya, agak aneh kalau sampai kita nggak menemukan temuan positif, agak aneh memang. Ya hampir-hampir tidak mungkin lah. Ya hampir-hampir tidak mungkin kalau suatu program studi itu tidak menjalankan standar SPMI-nya dan sesuai kesesuaiannya. Coba di Pak Ali Kadarisman coba telusur kembali ya melalui apalah WA atau mungkin telepon ya kepada kaprodinya. 1 atau 2 nggak apa-apa. Yang itu dianggap sebagai keunggulan atau prestasi monumental yang dimiliki oleh program studi atau yang ditemukan di program studi. Sebaiknya diisi saja ya. Sebaiknya diisi gitu. saja. Ini karena gini, Pak, kalau yang S1 kami mungkin enggak kesulitan kalau mencari prestasi. Kalau yang S2 ini ya mereka nggak ngisi ini, terus juga ketika Diaudit. wawancara juga nggak ini, Pak. Mungkin Sangat itu sulit kesulitan ya. kami, Pak. Okay. Oke, coba dirembuk kembali dengan tim ya. Kalau memang hasilnya betul-betul nggak ada temuan positif, ya sudah, saya menyerah kalau begitu ya. Menyerah. Ya gimana lagi, memang kondisinya seperti itu kan. Oke, baik, mungkin ada yang lain. Jadi begitu ya Pak Andika Darisman ya. Oke, makasih Pak. Ya, baik. Bab 2, temuan positif, tidak ada persoalan ya. Oke, kita lanjutkan ke bab 3, yaitu ringkasan temuan audit. Nah, untuk ringkasan temuan audit ini Bapak Ibu tidak perlu mencari lagi, tetapi cukup menuangkan formulir berapa itu? Formulir 3 ya, temuan audit itu, atau dari formulir 4 yaitu log temuan. Jadi daftar temuan yang Bapak Ibu sampaikan di hadapan auditi saat closing itu Bapak Ibu tuangkan di kolom deskripsi uraian di sini. Nah, di sini. Nah, ini rumusan temuan. Semua ya. Semua rumusan temuan itu dituangkan di sini. Ambil temuan-temuannya, kemudian Bapak Ibu beri centang untuk klasifikasi temuannya. Ya, misalnya ini adalah observasi, ya tuh kasih centang yang observasi.
Untuk sub area Bapak Ibu, sub area adalah di fakultas itu ada unit kerja, ada banyak unit kerja atau sub-satker. Misalnya di bagian TU ya, bagian TU itu berarti sub areanya bagian TU, atau di kantor prodi ya, atau di perpus misalnya gitu ya. Atau ada lagi apalagi laboratorium misalnya gitu ya. Bapak Ibu bisa ambilkan nama-nama di situ. Prodi itu berarti di kantornya program studi. Perpustakaan itu berarti di lokasi tempat perpustakaan itu. Di laboratorium juga begitu. Jadi sub area ini untuk melokalisir bahwa temuan itu ada di area itu. Ya, kita lokalisir supaya dekan dan wakil dekan itu bisa dengan cepat mengidentifikasi, oh temuan itu lokasinya di perpus toh. Oh temuan itu di prodi, oh di bagian TO dan seterusnya begitu. Ya. Rumusan temuannya apa, kemudian kategorinya Bapak Ibu isikan. Ini ya, isian di sini itu hanya memindah Bapak Ibu. Hanya memindah dari formulir 4 atau log audit. Ya, log audit. Jadi daftar daftar semua temuan yang dibacakan di hadapan auditi saat penutupan. Ya. Dan daftar ini diambilkan dari temuan yang satu temuan satu formulir, satu temuan satu formulir yang banyak itu, kemudian diambil temuan-temuannya dan dimasukkan di sini. Oke, untuk bab 3, ringkasan temuan audit, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Saya kira cukup mudah karena tinggal copy paste gitu ya. Baik. Saya lanjutkan ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulan ini penjelasannya adalah saya turunkan dulu ya. Nah, untuk kesimpulan ini kita diminta untuk menyimpulkan gambaran umum pelaksanaan dan hasil AMI. Kenapa kok harus kita berikan uraian tentang gambaran umum? Supaya para pembaca atau auditor atau pihak yang berkepentingan itu bisa membayangkan pelaksanaan AMI itu seperti apa. Ya, ini bagi auditi itu bisa dijadikan sebagai dasar atau rekomendasi. Ya, oh ternyata saya mendapatkan catatan dan rekomendasi seperti itu dari auditor untuk kita perbaiki. Ya, rencana tindak lanjut. Ya, penjelasannya begini. Uraian di sini dapat diambilkan dari data dan informasi yang ada pada formulir rencana audit. Nah, rencana audit itu kan ada tujuannya apa, lingkup audit apa, waktunya kapan. Ya, ini harus dipilah sesuai dengan pelaksanaan AMI di prodi itu. Ya, di prodi itu kapan dilakukan, tanggal berapa, jam berapa, tujuannya apa, dan lingkup auditnya apa saja. Ya, kemudian setelah itu Bapak Ibu tuliskan, tapi bukan dalam bentuk tabel Bapak Ibu, dalam bentuk paragraf, ya, narasi kualitatif paragraf-paragraf itu Bapak Ibu tuangkan di sini. Kemudian tambahkan juga tentang temuan-temuan audit, ya, temuan-temuan audit dan rencana tindak lanjutnya. Jadi ada tindak lanjut apa, rekomendasi apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan di sini. Nah, di formulir temuan audit itu kan ada, di situ ada problem atau kondisi, kemudian ada rumusan temuan, kemudian ada akar masalah, ada rekomendasi itu kan, kemudian auditi berjanji untuk melakukan tindak lanjut berupa apa. Ya, Bapak Ibu narasikan aja begini. Pelaksanaan audit mutu internal di program studi Bahasa dan Sastra Arab dilaksanakan pada tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Adapun tujuan audit adalah sebagai berikut. Sementara lingkungan audit adalah sebagai berikut. Nah, selesai kan?
Baru temuan. Beberapa temuan yang harus yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai ruang perbaikan bagi auditi dalam hal ini adalah program studi apa adalah sebagai berikut 1, 2, 3 gitu ya, rekomendasi. Oke, clear Bapak Ibu untuk kesimpulan audit. Halo. Untuk kesimpulan audit ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, siap. Kalau tidak ada, berikutnya lampiran audit. Ini ada 6 Bapak Ibu. Rencana audit mutu internal itu nanti minta ke Bu Menarni selaku penanggung jawab AMI yang sudah disusun jadwalnya dan sudah di-stempel. Kemudian checklist audit mutu internal. Checklist ini juga bukti dari Bapak Ibu ketika melakukan audit dokumen. Ya, waktu kita susun di Sanaya itu, Bapak Ibu diminta checklistnya itu dituangkan kembali di sini. Ya, ini dokumennya di print Bapak Ibu, checklist itu di print, kemudian print itu di scan. Ya, yang ada tanda tangannya. Rencana audit mutu internal di lampiran pertama itu pun di print, setelah di print kita scan. Form 3, temuan audit mutu internal, itu berupa temuan yang sudah dirumuskan, kemudian ada tanda tangan auditi dan auditor, dalam hal ini adalah ketua, kemudian di scan. Jadi ini adalah scan asli. Ya, scan asli. Tulisannya ini hanya keterangan saja Bapak Ibu, nanti jangan ditulis scan asli begitu ya. Pokoknya form 1 sampai form 4 ditambah daftar hadir, usahakan yang scan asli. Karena ini merupakan bukti otentik asli bahwa kita melakukan AMI. Ya, nggak bisa dibuat duplikasi atau melalui file Word yang kemudian di print dalam bentuk PDF, tidak. Tetapi dokumen itu dokumen asli, daftar hadir, ada tanda tangan, kemudian di scan. Itu namanya scan asli. Bagaimana kalau kita belum punya ini? Ya, kita harus sajikan kembali checklist dan temuan, kemudian tolong ditandatangankan ke auditi dan para auditor pun menandatangani ini. Ya, form 1, form 2, form 3, form 4. Kemudian daftar hadir pembukaan dan daftar hadir penutupan. Seluruh formulir ini di dalam lampiran ini adalah potret pelaksanaan AMI sebenarnya. Ya, dengan lampiran-lampiran itu saja kita sudah bisa membaca seperti apa gambaran AMI kita. Tapi kita narasikan di atasnya supaya apa? Supaya auditor, ya, auditor eksternal dan pihak yang berkepentingan untuk mengakses laporan ini dapat menemukan poin intinya secara mudah. Jadi narasi yang ada di sini itu sebenarnya memudahkan pihak yang berkepentingan untuk ngecek, ya, memverifikasi pelaksanaan audit kita. Nah, untuk mengingatkan tentang formulir itu Bapak Ibu, kalau rencana audit ini bentuknya file ya, bukan ini yang kita maksud. Setelah Bapak Ibu isi, print lalu tanda tangani. Mengenai tujuan Bapak Ibu, tempo hari kita sampaikan tujuannya adalah mengidentifikasi kesesuaian dari persyaratan sistem manajemen mutu. Jadi SPMI kita tuh mempersyaratkan apa, dan instrumen akreditasi program studi 4.0 itu persyaratannya apa saja. Ya, kesesuaian persyaratan sistem manajemen mutu dan IAPS 4.0. Seberapa sesuai praktek penjaminan mutu atau praktek pelaksanaan standar mutu yang dilakukan oleh program studi. Yang kedua, karena kita menemukan ruang-ruang perbaikan pada saat melakukan audit, itu sebenarnya bagian dari tujuan audit, yaitu identifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu. Kita beri rekomendasi
kepada auditi itu bagian dari identifikasi peluang perbaikan yang kita maksudkan itu. Jadi dua tujuannya Bapak Ibu, mengidentifikasi kesesuaian persyaratan dan identifikasi peluang perbaikan. Ya, untuk ruang lingkup atau luas lingkup itu 9 kriteria IAPS baik akademik dan non akademik. Ya, jadi lingkup audit. Nah, lingkup audit kita adalah 9 kriteria instrumen akreditasi program studi, mulai dari visi misi, tata kelola tata pamong kerjasama, kemudian kemahasiswaan, kemudian SDM, keuangan Sarpras, kemudian pendidikan, penelitian, pengabdian, serta capaian dan luaran. Ya, luaran dan capaian atas Tridharma. Jadi 9 kriteria IAPS itu kita posisikan sebagai lingkup audit. Ya, lingkup audit. Areanya di mana? Ya, ini kita mengulas saja. Areanya adalah tempat kita melakukan audit, TKP-nya di fakultas apa, kemudian dituliskan di sini, standarnya itu adalah IAPS, auditinya siapa saja, tanggal audit, periode audit, ini periode yang ke 2021 atau siklus ke-19 ya. Dan seterusnya ini jadwal ini sudah dibuat oleh ketua auditor atau penanggung jawab. Kemudian formulir 2 itu checklist ya. Ini yang kerja di sana yaitu Bapak Ibu kan diminta untuk membuat pertanyaan, kemudian referensinya dan bukti atau keterangan. Nah, ini bukti dari checklist yang dibuat Bapak Ibu, scan saja, kemudian jadikan lampiran. Ya, di sini pastikan ada tanda tangan asli dari ketua auditor. Ya, ini untuk lampiran kedua, checklist, daftar pertanyaan atau daftar tilik. Kemudian form 3 ini adalah seluruh temuan, satu temuan, satu formulir. Nah, ini nanti kalau ada 10 temuan, berarti 10 ini. Ya, lampirannya ada 10 ini. 10 formulir ini, Bapak Ibu, pastikan di sini ada siapa yang diauditi, tanda tangannya, kemudian ketua auditor siapa dan tanda tangannya. Ya. Kemudian kapus audit ini adalah Bu Mainarni. Ya, tulis di sini Bu Mainarni dan minta tanda tangan ke Bu Mainarni bahwa temuan audit ini sudah direview, sudah dikalibrasi oleh ketua kapus audit. Di sini Dr. Mainarni Susilowati. Ya. Kemudian mintakan tanda tangan ya. Bapak Ibu para auditor, khususnya lead auditor untuk minta tanda tangan setiap temuan audit ini ke Bu Mainarni. Bagaimana kalau Bu Mainarni mengirimkan tanda tangan scan saja? Silahkan ya, tapi jangan minta ke saya nggak punya. Mintanya ya ke Bu Mainarni kan. Oke. Log temuan ini adalah itu tadi yang kita sampaikan di bab 2. Bab 3 ini ya. Nah, ini di bab 3. Di bab 3 itu kalau bab 2 kan temuan positif. Ini bab 3 itu temuan negatif ya. Temuan negatif yang ada kategori observasi apa minor apa major. Di sini areanya dan ini adalah dokumen yang asli, ada tanda tangan ketua auditor, ada tanda tangan pimpinan auditi, dekannya siapa atau mungkin kaprodinya siapa yang ada di sana. Kemudian daftar hadir pembukaan. Jadi Bapak Ibu pada saat melakukan opening itu buatlah penjelasan ini program studi mana, tanggal dan hari kapan, kemudian tempatnya di mana, ya. Kemudian isi siapa saja yang hadir di situ, jabatannya apa, tanda tangannya, dan di sini ini bukti sahih yang tidak bisa dibantah, Bapak Ibu. Jadi kalau pihak yang berkepentingan ingin tahu pelaksanaan AMI ya dengan menunjukkan ini sudah cukup mantuk-mantuk lah, oh iya berarti benar-benar dilakukan AMI begitu. Demikian juga pada saat penutupan audit mutu internal. Ini untuk jaga-jaga Bapak Ibu bahwa setelah kita rumuskan temuan ternyata ada komplain di belakang hari
ada salah satu pejabat misalnya, loh itu bukan temuan, saya nggak tahu. Nah, kalau kita tunjukkan, loh Bapak kan hadir waktu itu di sini, ini buktinya. Ada nama Bapak, kemudian ada tanda tangan Bapak, itu artinya Bapak menghadiri ekspos atau pembacaan temuan audit yang tidak lagi dikomplain, jadi sudah berterima saat itu, sudah tidak ada keberatan, maka kita tuangkan tanda tangan bersama dan ini buktinya. Nah, itu salah satu fungsi atau manfaat dari lampiran ini. Kemudian terakhir, ini adalah sampul akhir dari laporan AMI kita. Demikian Bapak Ibu, beberapa penjelasan tentang pelaksanaan laporan ya, penyusunan laporan audit mutu internal. Sekali lagi mohon kita harus bisa menyajikan laporan ini sebelum tanggal 25 Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena 25 kita akan diaudit dari PT Dikra terkait dengan surveillance ISO. Kita bisa saja berapologi, oh ada, kita sudah lakukan AMI, khawatir kalau ditanya show me please. Nah itu, kita mau ngasih apa kalau sudah show me itu, kalau bukan bukti. Ya, nah, jadi itu yang kita harapkan. Misalnya dalam 1-2 hari ini kita bekerja, segera diselesaikan, dan kalau sudah selesai Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sampaikan ke Mas Ju atau Mas Amin, dan Bapak Ibu akan menerima honor, maaf saya sebut honor ini ya, apa ya, uang saku harian ketika kita di Sanaya dan di Klub Bunga. Nilainya nggak seberapa, tapi mendekati angka 1 juta Bapak Ibu. Mendekati angka 1 juta, ya itu hanya bisa diambil jika Bapak Ibu menyerahkan laporannya. Kejam sekali ya, kejam sekali memang, harus kejam. Jadi Bapak Ibu sampaikan laporan, kemudian sudah diverifikasi oleh Mas Ju atau Mas Amin, kemudian monggo diambil hak Bapak Ibu, uang saku dan transportasi kegiatan kita di sana dan di Klub Bunga itu. Dalam minggu ini uangnya sudah ada, tapi laporannya belum ada. Jadi nanti biar bisa dikeluarkan pada saat laporan sudah diterima oleh Mas Juwari atau Mas Amin Prasojo. Ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Sebentar ya, saya nerima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Helmi. Nyuwun ngapunten, ini saya sedang ada di jalan, ingin bertanya terkait niku Pak, untuk temuan audit. Nopo, kan kemarin kami sudah meminta tanda tangan, akan tetapi formnya niku dereng wonten asmanipun Bu Mei. Lah, nopo di print ulang dimintakan tanda tangan lagi, atau yang sudah ada ndak apa-apa, untuk nama Bu Mei itu nanti kita tulis tangan ngoten pripun. Oke. Matur nuwun. Baik, makasih Bu Kurniawati. Sebaiknya tulis tangan saja. Ya, sebaiknya tulis tangan saja, nggak masalah ya, nggak masalah. Ya, tulis tangan, dimintakan tanda tangan, nggak usah ngeprint lagi, kemudian dimintakan tanda tangan lagi, nanti kerja 2 kali ya. Cukup nggak masalah, tulis nama Bu Mainarni Susilawati, terus tanda tangan gitu saja. Oke? Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Itu yang dikumpulkan nanti file atau hard? Oke, yang dikumpulkan adalah soft file dan hard copy. Ya, ingat Bapak Ibu dalam menyusun laporan rangkap 4 ya, rangkap 4. Program studi nanti Bapak Ibu kasih yang asli juga, karena akan menjadi dokumen mereka. Kemudian Bapak Ibu sendiri sebagai auditor itu pegang laporan, ya, pegang laporannya. Kemudian untuk LPM itu 1 dan 1 lagi akan kita jilid menjadi 1 laporan audit mutu internal universitas.
Jadi laporannya dibuat rangkap 4 Bapak Ibu. 1 nanti akan Bapak Ibu pegang sebagai auditor. 2 Bapak Ibu berikan ke auditi. 3 itu untuk LPM, yaitu kepentingan itu tadi, keuangan. 1 lagi akan kita arsipkan untuk menjadi laporan audit mutu internal universitas. Jadi nanti ada kata pengantar dari ketua LPM dan isinya adalah laporan dari Bapak Ibu semua per prodi. Ya, per prodi sudah ada. Jadi hard copy dan soft copy. Ya. Berarti itu boleh difotokopi, Pak. Jadi 1 asli kemudian difotokopi. Boleh, nggak masalah, ya nggak masalah. Kalau sudah kadung hanya 1 lembar, ya nggak apa-apa lah. Nah, yang asli tapi berikan ke LPM ya, yang asli. Yang asli berikan ke LPM. Nggak apa-apa kalau sudah kadung begitu. Yang belum kadung, yang belum kadung, sebaiknya rangkap 4, ya dibuat rangkap 4. Jadi di sana ada centang-centang itu kan di formulir 2 itu. Ini lembar untuk auditi, ini lembar untuk auditor, ini lembar untuk arsip, ini lembar untuk siapa LPM gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Helmi izin bertanya, yang daftar hadir pembukaan dan juga penutupan AMI pada saat pelaksanaan AMI kemarin kan kami tidak minta data tersebut. Berarti Ya. ini nanti dimintakan lagi ke prodi, ngoten ya Pak? Ya, Orang-orang yang betul. hadir dimintai tanda tangan. Nggih, laras, betul sekali. Jadi pastikan Bapak Ibu minta kembali daftar hadir dan daftar hadir untuk pembukaan dan penutupan. Kalau orangnya sama 4 orang gitu ya sudah tulis nama-nama itu minta tanda tangan gitu. Ya. Karena itu bagian dari lampiran. Jadi intinya gini Bapak Ibu. Dengan menunjukkan lampiran itu sebenarnya tidak ada lagi pertanyaan dan keraguan bahwa AMI ini kita lakukan. Intinya di situ. Ya. AMI itu betul-betul kita lakukan dengan temuan dan penjelasan yang ada di dalam laporan di atas itu. Punten Pak Helmi, untuk yang daftar hadir itu memang kalau yang S1 kita kan full team, tiga prodi itu full team, jadi banyak sekali orang yang hadir, terutama yang di Fakultas Ekonomi. Apakah mungkin kalau kami itu memfotokopi daftar hadir yang mereka punya itu, Pak? Karena kalau misalkan kita ini, takutnya kalau menemukan banyak orang kayaknya sulit. Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kebetulan di fakultas atau program studi yang kita audit pun menyediakan daftar hadir, baik untuk rapat maupun konsumsi, Bapak Ibu copy saja. Ya, Bapak Ibu copy. Minta tolong copy daftar hadir tempo hari gitu. Biasanya kalau ada konsumsinya itu ada tanda tangannya. Nah, itu pakai saja sebagai bukti daftar hadir. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ya, siap. Pokoknya tidak ada yang sulit, semua bisa kita carikan solusinya. Yang lain? Kalau tidak ada dan dianggap cukup Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon ya sebisanya sebelum tanggal 25 itu Bapak Ibu sudah datang ke LPM dengan membawa laporan ini ya. Dan jangan lupa untuk menemui Mas Ju atau Mas Amin, ya diserahkan. Nanti ada checklist di sana, di kantor ada checklist siapa auditor yang sudah mengumpulkan dan yang sudah mengambil haknya atas uang transportasi dan uang saku itu. Sebelum 25 November Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan secara periodik mengasah pengetahuan dan skill audit kita, ya nanti bisa melalui Zoom atau kita undang ke LPM untuk sekadar ngobrol-ngobrol santai begitu, dan terutama dalam pemahaman instrumen akreditasi Bapak Ibu. Jadi sekarang mulai ada gerakan secara masif yang dilakukan oleh Prodi dalam rangka reakreditasi dan akreditasi internasional. Kita sedang bergerak ke arah sana. Nah, kalau Bapak Ibu
bisa mengimbangi akselerasi ini dengan cara mengasah pengetahuan dan pengalaman soal audit serta instrumen akreditasi akan lebih baik. Ya, artinya Bapak Ibu bisa menjadi tulang punggung dalam mendukung akreditasi program studi. Baik, karena seluruh penjelasan tentang formulir laporan audit mutu internal sudah kita jelaskan dan sudah cukup dipahami oleh Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.